Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? I hope you always happy and healthy. Oke anak-anak, kita jumpa lagi pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Materi ini sudah pernah kalian dapatkan waktu di SD. Di sini, pada kelas 7 ini kita akan membahas lagi lebih dalam tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kalian perhatikan. Pada gambar berikut ada berapa jenis makhluk hidup? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan mempelajari satu demi satu materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Apa fungsinya? Yaitu sebagai sumber energi untuk beraktivitas dan memperbaiki sel yang rusak. Coba kalian bayangkan, saat pagi hari kalian tidak sarapan. Apa yang kalian rasakan saat siang hari? Pasti tubuh kalian akan lemas, bukan? Bagaimana dengan tumbuhan? Jangan dibayangkan ya, kalau tumbuhan itu seperti manusia, dia membutuhkan makanan seperti kayak kita, nasi, lauk, sayur. Jadi tumbuhan itu bisa memasak makanannya sendiri dengan proses yang namanya fotosintesis. Masih ingat ya, waktu kalian di SD sudah pernah belajar tentang fotosintesis, bukan? Nanti di SMP ini kalian juga akan mempelajari fotosintesis pada bab berikutnya. Oke, kita langsung ke ciri yang kedua, yaitu bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida. Oksigen diperlukan tubuh untuk respirasi, tujuannya yaitu untuk mengubah makanan menjadi energi, kemudian karbon dioksida dan juga menjadi air. Lalu ciri yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa, atau istilah lainnya yaitu ekskresi. Zat sisa wajib dikeluarkan oleh tubuh kita supaya tidak meracuni tubuh kita dan nantinya akan mengganggu sistem kerja tubuh. Kalian perhatikan di sini ada gambar orang berkeringat, dia habis berolahraga. Zat sisa yang dikeluarkan di sini adalah keringat. Organ yang berperan dalam proses ekskresi ini yaitu kulit. Anak-anak, pada proses pengeluaran zat sisa atau ekskresi, ada 4 organ pada tubuh kita yang berperan, yaitu yang pertama, kulit tadi. Zat sisa yang dikeluarkan adalah keringat. Lalu, yang kedua adalah ginjal. Zat sisa yang dikeluarkan adalah urin. Kemudian yang ketiga adalah hati. Zat sisa yang dikeluarkan adalah cairan empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin, yang terdapat pada warna kuning feses atau urin kita. Lalu yang keempat yaitu ada paru-paru. Paru-paru itu zat sisa yang dikeluarkan berupa CO2 dan juga H2O. Yang tadi sudah kita pelajari di nomor 2 yaitu proses bernafas. Bagaimana untuk tumbuhan? Tumbuhan juga sama, dia akan mengeluarkan zat sisanya yaitu berupa kelebihan air. Yaitu nama prosesnya adalah transpirasi. Oke, kita lanjut ke ciri yang keempat, yaitu bergerak atau move. Tujuan utama bergerak yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya di sini ada harimau. Saat dia mencari mangsanya, dia akan bergerak, lari dari titik satu ke titik yang lain. Di sini pada hewan dan manusia itu dia bergeraknya dikatakan secara aktif karena dia bisa berpindah tempat. Tapi bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan tidak mungkin berpindah tempat secara keseluruhan, bagian tubuhnya itu berpindah. Tapi tumbuhan itu proses bergeraknya namanya gerak pasif. Di sini yang bergerak hanya
dan organ tertentu. Contohnya di sini ujung batang tanaman. Ini akan bergerak ketika ada rangsang cahaya. Kamu lihat di sini ada pot tanaman yang terjatuh. Ujung batang tanaman ini akan membengkok menuju ke arah lampu ini. Dan anak, kita lanjut ke ciri berikutnya, yaitu ciri yang kelima, peka terhadap rangsang. Makhluk hidup menanggapi rangsangannya karena punya tujuan, yaitu untuk bertahan hidup, lalu untuk menghindari bahaya dari serangan musuh, dan juga sebagai proses adaptasinya. Di sini kita lihat pada manusia, proses penanggapan rangsangannya itu dilakukan oleh 5 alat indera kita. Kita lihat di sini, mata itu menerima rangsang berupa cahaya. Pupil kita akan menangkap respon yang masuk, yaitu akan merespon menyempit atau melebar. Lalu suara akan ditangkap oleh indera telinga, kemudian bau akan ditangkap oleh hidung kita, lalu kemudian panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan juga luka direspon oleh indera kita berupa kulit, dan juga rangsang rasa seperti manis, pahit, asin, yang merespon adalah indera pengecap kita, yaitu lidah. Oke, kita akan beralih ke ciri yang ke-6, yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu merupakan perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan berkembang itu perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna. Kita lihat contoh di sini, dari mulai bayi kemudian menjadi orang dewasa. Begitu pula dengan tanaman ini yang awalnya biji berkecambah kemudian menjadi tanaman dewasa. Lalu kita lanjut ke ciri yang berikutnya, yaitu ciri yang ke-7, berkembang biak atau bereproduksi. Apa tujuannya makhluk hidup bereproduksi? Yaitu tujuannya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah, agar tetap eksis di muka bumi ini. Nih, ada contoh hewan monyet. Kemudian ada tanaman jeruk, ada bunga. Kalau manusia, proses berkembang biaknya itu melalui organ reproduksinya yang dihasilkan oleh alat reproduksi seperti kayak sperma dan juga sel telur. Kalau pada tumbuhan, organ reproduksinya itu ada putih dan benang sari. Oke, kemudian kita masuk ke ciri yang terakhir, yaitu ciri yang ke-8, adaptasi. Apa tujuan adaptasi? Adaptasi tujuannya adalah proses untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau dari lingkungan. Kita lihat di sini contohnya adalah bunglon. Bunglon akan merubah warna kulit sesuai dengan tempat yang ditempatinya. Misalkan dia berada di tempat yang berwarna hijau, maka kulitnya akan berubah menjadi berwarna hijau. Itu pula dengan tempat lain yang ditempatinya, misalkan berwarna coklat, maka kulitnya juga akan berwarna coklat. Kemudian kita lihat juga di sini ada adaptasi burung ini, ya, dia memiliki ujung atau paruh yang runcing, lancip, panjang, ya. Ini juga salah satu bentuk adaptasi burung. Dia burung penghisap nektar pada bunga. Itu pula pada tumbuhan ini, ya, tumbuhan air ini teratai, dia juga memiliki proses adaptasi supaya dia bisa tetap hidup meskipun di air. Dia memiliki daun yang tipis dan lebar. Oke, anak-anak, adaptasi ini adalah ciri yang terakhir pada materi kita kali ini. Semoga materi ciri-ciri makhluk ini kalian bisa paham dan semoga nanti ini bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Oke, untuk pertemuan kali
ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.